Saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana sih nanti untuk mengukur indikatornya apa keberhasilan dari 6 rumusan yang telah dilahirkan oleh DPR ini menjawab tuntutan rakyat? Misalnya kalau kata Bang Hensa tadi, untuk anggota DPR yang dinonaktifkan tidak semudah itu mekanismenya. Itu seperti apa, Bang? Oke, Bang Doli. Bang Doli mendengar suara kami? Kayaknya belum ya. Oke, kita ke Bang Hensa dulu nih. Ya. Bang Hensa, tadi mungkin Bang Hensa yang jawab. Kira-kira indikatornya nanti apa nih 6 rumusan DPR ini? Pengawasannya kayak gimana? Nah, sebetulnya kan sudah ada indikator-indikator yang disampaikan kan. Misalnya tunjangan saat ini, kemudian gaji. Tunjangan karena tunjangan nggak ada, gajinya jadi 60 juta rupiah. Sebelumnya pasti lebih dari itu gitu. Tapi beberapa tuntutan itu menurut saya sih akan mudah diawasinya. Hanya memang kan yang banyak yang luput lah tentang kejadian-kejadian yang memang tidak terjadi di hari itu. Gitu. Saya juga sebetulnya kan kemarin itu tuntutannya kalau menurut saya ya itu Jakarta banget gitu ya. Oke, belum mewakili daerah. Di daerah-daerah lain ada ya tentang pajak gitu, tapi menurut saya memang kurang lah. Tapi untuk sebuah tuntutan di hari itu menurut saya perlu diapresiasi. Wafatnya atau meninggalnya ASN di Makassar karena pendemo yang membakar gedung DPRD misalnya, belum termasuk ya? Atau gedung DPRD yang di NTB yang kebakar, itu harusnya juga masuk dalam tuntutan itu. Jadi jangan cuma kemudian bebaskan semua demonstran, enggak, tapi dia harus cari tahu juga tuh dalam tuntutan itu bahwa kalau demonstran ada yang melanggar hukum itu juga harus dicari kan. Kan nyawanya Afan dengan nyawanya ASN di Makassar kan sama harganya kan, rakyat Indonesia juga itu. Mungkin dua-duanya juga sama-sama nggak memahami bagaimana mekanisme perjuangan itu terjadi, tapi mereka sudah meninggal, sudah wafat gitu. Jadi jangan hanya dibesar-besarkan yang Afan dan lain-lain kan itu kan. Jadi yang ASN itu kan masuk dan lain-lain tuh kalau dalam tuntutan itu. Nah itu juga mesti dikawal, jadi jangan hanya yang terlihat kasat mata dan viral, tapi ya ASN yang ikutan terbakar kan kasihan juga, mereka nggak tahu apa-apa juga, mereka bekerja untuk keluarganya juga, kemudian apakah demonstran atau siapa yang membakar itu kan itu mesti diusut juga gitu, sehingga komprehensif. Tapi memang saya setuju dari 17+8 itu artinya memang banyak sekali yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Pak Prabowo gitu. Apakah ini imbas juga dari pemerintahan sebelumnya? Ya itu nanti dibahas hal lainnya gitu. Tapi misalnya tentang hutang, kemudian beban hutang dan beban-beban ekonomi lainnya, itu kan memang komprehensif, tidak terlalu komprehensif, tapi memang dibahas di yang tuntutan 8 gitu. Jadi kalau yang 17, terutama kalau kita bahas DPR hari ini, itu sudah double dijawab oleh DPR. Tuntutan 3 dijawabnya 6. Kalau menurut saya sih sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan aja. Tapi memang, sekali lagi, nanti Bang Doli bisa jelaskan, memecat anggota dewan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, terutama bila anggota dewannya ngelawan. Karena sudah ada jurisprudensinya, gagal itu pemecatan anggota dewan waktu itu antara Fahri Hamzah dan PKS. Baik, saya mau langsung ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana kemudian tadi Bang Hensa juga mempertanyakan bagaimana parpol-parpol sendiri akan mengawal tuntutan 6 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Bang Doli? Bang Doli mungkin bisa dibuka audionya? Masih di mute tuh Bang. Iya, mungkin di unmute Bang Doli mungkin bisa di unmute terlebih dahulu Bang, karena suaranya tidak muncul di kami. Ya Bang Doli, mendengar suara kami Bang Doli? Oke Bang Hensa, kalau tadi Bang Hensa kan juga menyoroti kasus kekerasan dan juga ada korban meninggal di Makassar. Mungkin ada di poin pertama tuntutan dari 17+8 ini bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan dan korban kekerasan lainnya. Apakah memang harus sedetail itu untuk disebutkan satu persatu kasus-kasus yang menyebabkan ada korban? Ya ini kan masih ada waktu untuk menjelaskan ya, minimal apa yang sudah terekspos di media massa. Sehingga juga
keluarga korban yang lain juga merasa ada kesamaan ada kesamaan perhatian antara korban yang satu dengan yang lain, karena kan nyawa rakyat Indonesia sama semua, nggak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih mulia, sama lah, kita semuanya mulia gitu. Nah jadi dalam hal ini menurut saya apa yang dilakukan oleh DPR kalau dalam case ini sudah betul gitu ya, hanya nanti tinggal hal-hal lain, para eksekutif lain. Kalau yang instansi memang, lain gimana Bang? ya harusnya kan juga menyampaikan respon itu seperti apa yang diinginkan oleh dalam tuntutan 17+8 itu kan. Yang paling banyak kan sebetulnya Pak Prabowo tuh, walaupun di 17 hanya 2 poin, tapi kan keseluruhannya tuh dia harus lakukan itu. Sebenarnya waktu itu Pak Prabowo juga sudah mengakui bahwa pemerintahannya ini dalam tahap perbaikan-perbaikan gitu ya. Bahkan dia dengan rendah hati tuh menyampaikan ya nilai saya masih 6. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang kemarin sebenarnya banyak jadi misteri di masyarakat itu kan kenapa kemudian menjadi membesar, kemudian ada penjarahan yang seharusnya tidak dilakukan ya, penjarahan-penjarahan itu. Nah, itu kan harusnya bisa segera juga diungkap gitu ya. Kan ada pejabat-pejabat pemerintah mengatakan saya sudah tahu dalangnya, udah buka-buka aja gitu. Jadi kita juga paham bahwa kalau kemarin itu memang ada yang setting kah atau memang memiliki niat-niat buruk kah terhadap pemerintahan dan lain-lain gitu. Tapi balik lagi ke tuntutan, apa yang disampaikan 17+8 itu kalau kemudian bisa dikerjakan atau bisa dipenuhi itu bagus banget. Di sektor ekonomi kan juga kita ada beberapa poin ya. Nah memang karena mungkin tuntutan ini dibuat dengan dalam waktu yang singkat, sehingga dan lain-lainnya itu kan banyak banget. Masih ada yang belum tercover ya? Enggak, bukan belum tercover, tapi sudah tercover, tapi memang tidak menjadi fokus tertentu. Misalnya seperti dalam sektor ekonomi, itu kan ada perbaikan di berbagai sektor ekonomi gitu ya. Tapi mungkin concernnya masih di dalam lingkup PHK atau lapangan pekerjaan, kemudian Omnibus Law gitu ya, dan beberapa proyek PSN yang minta ditinjau ulang. Tapi yang juga menurut saya urgent itu adalah harga-harga sembako. Iya, kemudian ketersediaan beras juga menurut saya ini menjadi isu beberapa hari ini. Nasional betul sekali. Ini saya harus sampaikan karena di beberapa tempat perbelanjaan gitu misalnya itu ada pembatasan pembelian beras. 5 kg cuma 2 bungkus, 10 kg 20 gram cuma 1 bungkus. Kata-kata pembatasan itu tentu saja mengkhawatirkan mengkhawatirkan dan membuat masyarakat resah. Nah, ini juga harus segera direspon oleh pemerintah walaupun tidak masuk dalam 17+8 tadi. Baik. Kita kembali ke Bang Doli ya. Cukup banyak ya PR untuk Bang Doli ya. Bagaimana kemudian tadi yang disampaikan Bang Hensa dan juga salah satunya mengawal 6 poin yang kemudian kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah maupun DPR sendiri akan seperti apa ke depannya parpol-parpol mengawal dan memastikan 6 tuntutan ataupun 6 jawaban yang diberikan oleh DPR ini akan berjalan dengan mulus begitu, Bang Doli? Iya, saya kira kan kalau yang 6 poin itu adalah komitmen dari DPR yang Oke, terputus dengan Bang Doli, kita masih akan perbaiki sambungan Zoom dengan Bang Doli. Bang Hensa mungkin kita lanjut lagi. Kalau Bang Hensa melihat 17+8 kemudian dijawab oleh DPR 6 poin ini, kira-kira apa yang harusnya menjadi catatan bagi anggota DPR ke depannya? Apakah dengan dipotongnya tunjangan-tunjangan ini mereka otomatis akan memperbaiki kinerja mereka? Ya harusnya sih memperbaiki kinerja ya. Tapi memang menurut saya perlu penyesuaian-penyesuaian di dalam lingkup mereka sendiri gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Dasko, Mas Cucun ya, tadi saya lihat itu juga ada Bang Saan ya. Itu menurut saya sih sudah cukup menjawab. Hanya memang kan yang kita tunggu sekarang bagaimana nanti proses pelaksanaannya gitu ya. Dan beberapa hal penting sih sudah tercakup di sana. Jadi kalau nanti kita lihat bagaimana respon dari kepolisian, TNI, Presiden Prabowo dan lain-lain gitu ya. Yang juga menarik kan sebetulnya menyinggung tentang oposisi ya. Nah itu kan sulit juga tuh karena mereka sudah memutuskan berada dalam koalisi Pak Prabowo, hanya menyisakan PDI Perjuangan aja sebetulnya. Dan PDI Perjuangan juga
eh, kalau dibilang di luar pemerintahan juga nggak banget gitu, nggak 100% karena ada beberapa lembaga negara pimpinannya masih PDI Perjuangan. Maksudnya mungkin keterbukaan dan kritis masukan kritis dari masyarakat atau anggota dewan kepada DPR itu tetap dibutuhkan. Nah ini sekarang juga akhirnya DPR mendapatkan pekerjaan rumah yang cukup banyak karena dia harus mengawal presiden melakukan tuntutan itu, kementerian-kementerian sektor ekonomi melaksanakan tuntutan itu, begitu pula dengan TNI, Polri gitu. Nah itu Bang Hensa, karena kan seolah-olah yang disoroti hanya DPR dengan tuntutan 17+8 itu. Padahal kata Bang Doli tadi ada mitra-mitra kerja DPR sebenarnya yang juga bertugas untuk menjawab itu. Tapi mungkin karena DPR dianggap bisa mengawal itu, makanya yang jadi sorotan DPR nih. Namanya kan wakil rakyat, jadi kita ngomongnya ke si wakil-wakil rakyat ini gitu. Misalnya reformasi kepolisian dan TNI itu kan juga nggak cuma tentang balik ke barak gitu ya, tapi ada beberapa hal lain yang memang menjadi keluhan-keluhan juga. Apakah berbisnis di kalangan TNI dan Polri itu masih diperbolehkan atau tidak dan lain-lain. Tapi intinya adalah kalau kemudian rakyat menyampaikan ini ke DPR udah benar gitu, karena kan wakil kita mereka gitu ya. Nah si wakil-wakil rakyat inilah yang mendengarkan. Hanya memang yang luput nih lagi-lagi nih, itu catatan penting juga sih sebetulnya buat Dewan Perwakilan Daerah ya. Mereka benar-benar kemarin pada saat tuntutan rakyat mereka nggak tampil gitu ya. Terus kemarin juga pada saat merespon 17+8 mereka nggak tampil. Jadi DPD. Maksud saya harusnya DPD itu, para senator daerah itu mengambil peran juga di sini gitu. Kecuali mereka memang mau niatnya mau jadi penghias saja gitu. Karena DPR adalah partai politik dan DPD bukan partai politik, mereka nggak mau ngambil bagian. Tapi menurut saya beberapa hal harusnya mereka juga ikut serta tuh dalam pembahasan itu. Tapi beberapa wilayah di DPD juga ikut bersuara, contohnya kayak Jogja melalui Sultan. Iya, tapi kan Sultan kan bukan anggota DPD, Ratu Hemasnya anggota DPD. Betul. Tapi dalam kemarin misalnya harusnya mereka juga ikut menjawab dan memfasilitasi rakyat juga gitu kan. Mereka juga perwakilan rakyat juga, hanya memang mereka dianggap senator mewakili daerah masing-masing, satu provinsi 4 orang, dan itu nggak ada perbedaan tuh, semuanya sama, mau yang padat mau yang jarang penduduknya, pokoknya satu provinsi 4. Nah harusnya mereka juga ikut urun rembuk tuh mendengarkan rakyat juga. Jadi jangan sampai kemudian, ini saya concern betul kalau kemudian DPD akhirnya bersifat pasif seperti ini, kan kita akhirnya bertanya buat apa ada DPD gitu. Jadi mereka juga harus aktif dalam merespon tuntutan rakyat ini. Kenapa rakyat kemudian nggak menyasar DPR, nggak menyasar DPD? Jangan-jangan juga rakyat lupa kalau kita punya DPD gitu. Ditambah lagi DPD-nya juga pasif. Jadi menurut saya harusnya ya, walaupun memang saya memahami gitu, mereka nggak bisa bikin undang-undang, cuma bisa ngusulin, yang mutusin DPR. Ya. Tapi tetap aja gitu, mereka kan ada di dalam gedung ya? Itu gitu, ya minimal mewakili rakyat yang lain gitu. Nah itu Bang Doli udah ada. Oke. Kita kembali ke Bang Doli nih. Bang Doli, apakah sudah bisa mendengar kita, Bang? Dengar dari tadi. Oke, Bang Doli. Ya. Kita juga menunggu nih. Ya, sudah dengar Bang Doli. Oke, kita udah mau tahu nih Bang Doli, bagaimana ke depannya mengawal 6 poin yang sudah dirumuskan oleh DPR ini agar bisa berjalan lancar dan mulus gitu. Iya, tadi saya udah sampaikan, mungkin tidak terdengar ya, bahwa putusan 6 poin itu kan dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah diatur ya. Pimpinan DPR mengundang pimpinan fraksi, lahirlah putusan 6 itu. Jadi artinya itu adalah juga mewakili suara partai politik ya. Nah, tinggal memang harus kita kawal sama-sama ya. Jadi artinya itu bagian dari komitmen politik yang ditunjukkan menjadi bagian yang harus dijawab dari 17+8 ya, tuntutan 17+8 itu. Nah, tapi memang itu pada akhirnya harus ditunjukkan oleh performance atau kinerja dari kami ya, dari anggota-anggota DPR, baik sebagai individu maupun institusi depan ya. Kami menyadari bahwa tuntutan itu atau kejadian kemarin dalam 1 minggu di akhir bulan Agustus itu kan menjadi pelajaran penting atau introspeksi bagi kami ya. Mungkin ada hal-hal yang selama ini dianggap kurang, atau sikap atau etika yang kurang berkenan diterima oleh masyarakat kita. Nah itu akan menjadi introspeksi dan ke depan harus menjadi
fokus, tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini mungkin menjadi persoalan di masyarakat kita. Di intinya adalah ada peningkatan kinerja ya, baik pembuatan undang-undang, kemudian juga pengawasan, koordinasi dan komunikasi dengan mitra-mitra kerja kami di pemerintah, dan juga dalam menyusun anggaran ya tentu dengan asumsi-asumsi yang memang itu betul mewakili apa yang terjadi di masyarakat kita gitu. Itu yang saya kira nanti akan kita lakukan ke depan. Bang, kalau dari Golkar sendiri Bang, apakah ada pesan khusus terkait kader-kadernya untuk kedepannya mungkin lebih memperbaiki ataupun menjaga bagaimana beretika ataupun berkomunikasi, mengingat ini juga salah satu sumber permasalahan yang kemudian saat ini meledak begitu ya, artinya kemudian juga menjadi tuntutan dari masyarakat adalah bagaimana berkomunikasi dari anggota dewan begitu Bang. Iya, tadi saya juga udah jelaskan tidak dengar ya. Pertama, soal penonaktifan itu adalah langkah yang paling mungkin dilakukan di awal pada saat itu ya, dengan adanya aturan-aturan yang mengikat kita di Undang-Undang MD3 dan tata tertib DPR gitu. Walaupun memang pada akhir mungkin orang mempertanyakan ya apa istilah nonaktif itu, tapi itu yang paling mungkin di awal kita lakukan. Nah, tinggal tindak lanjutnya kan sudah disampaikan ya, bahwa sampai sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan itu juga sedang melakukan kerjanya berdasarkan pengaduan-pengaduan yang sampai masyarakat, dan kemudian di masing-masing partai politik juga berjalan ya. Misalnya kami di Golkar punya ada 2 institusi, ada satu Mahkamah Partai, ada satu Dewan Etik ya. Itu sekarang sudah juga bekerja menindaklanjuti langkah awal tindakan awal yang dilakukan kemarin oleh DPR dan juga masing-masing partai. Nah, lebih dari itu, kami 3 hari yang lalu sudah rapat ya di DPP membahas khusus, agendanya cuma khusus membicarakan tentang soal dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kami akhirnya memutuskan bahwa meminta semua anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota ya untuk selalu tetap berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyatnya gitu ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang memang itu diperlukan oleh masyarakat sekarang. Satu apa? Yang pertama adalah komunikasi ya. Kita harus terus melakukan komunikasi yang intensif dan kemudian yang terbuka gitu. Apa saja yang dikerjakan oleh masyarakat dan rakyat oleh anggota DPR ini itu harus diketahui oleh rakyatnya. Nah, yang kedua, ya masyarakat anggota DPR juga senantiasa harus mendengarkan ya aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tentu berbeda-beda. Tadi Saudara Henry Satrio mengatakan isu Jakarta belum tentu sama dengan isu-isu di daerah ya. Nah, jadi itu harus selalu kita dengar dalam bagian membangun komunikasi itu. Yang ketiga adalah bahwa apa yang terjadi di masyarakat sekarang, misalnya mereka sedang kesulitan menghadapi persoalan-persoalan ekonomi gitu ya. Nah, itu juga kita harus, jadi ada instruksi kemarin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR ini harus lebih intensif yang bisa langsung menyentuh. Misalnya kita harus melakukan program-program ya pasar murah gitu ya, terus kemudian bakti sosial. Jadi yang langsung memang menjawab persoalan yang dihadapi saat ini oleh masyarakat kita. Nah, itu yang dalam waktu dekat dilakukan selain kerja-kerja yang ada di DPR ya. Selain kerja-kerja kedewanan yang ada di DPR, kita juga lagi mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang lebih masif berada di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bang Doli. Terima kasih Bang Doli, tentunya kita berharap bagaimana kedekatan yang mulai terjalin antara pemerintah dan juga masyarakat ini juga bisa memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah. DPR harus berada di tengah-tengah rakyat ya. Oke, terima kasih Bang Doli atas waktunya. Terima kasih Bang Hensa sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang, makasih. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan libur telah tiba. Libur telah tiba. Bang Hensa nggak liburan karena ada di sini ya. Saya nggak apa-apa ini, terusin juga nggak apa-apa. Ikut liburan ya, bicara juga kritis tentang liburan hal ini.
Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan hadirkan informasi liburan, suasana liburan saat ini di sejumlah wilayah di ibu kota.